Saudara yang dikasih Tuhan, senang menjumpai saudara dalam renungan pagi hari ini. Dan kali ini saya akan berbicara obat ketamakan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 2 dan 3, di sana menggambarkan saudara bahwa Raja Ahab menginginkan kebun anggur Nabot. Apa jawaban Nabot? Akan jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam terjemahan yang lain dikatakan, aku tidak akan memberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Nah, saudara, dalam hal kekayaan, Nabot dan Ahab jelas berbeda. Nabot hanya memiliki kekayaan satu kebun, ya. Sementara Ahab sebagai raja, dia memiliki kekuasaan yang besar. Bahkan dia memiliki kekuatan, dia memiliki pengaruh. Waktu dia pulang, Alkitab berkata dia pulang dengan kesal dan marah. Isabel istrinya melihat bahwa Ahab tidak makan dan tidak mau makan, dan dia kesal. Kemudian Isabel berkata, makanlah, kata Isabel, sebab besok kebun itu akan jadi milikmu. Nah, ada hal yang perlu saudara perhatikan. Waktu orang itu serakah, selalu ada yang mengiringinya. Yaitu apa? Iri hati, cemburu, dan ambisi. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat 4 hal yang terjadi akibat ketamakan Ahab. Yaitu pertama, ada fitnah. Isabel berkata, suruh 2 orang saksi untuk menyaksikan bahwa Nabot telah melakukan hal yang tercela, yaitu mengutuk Allah dan raja. Dan kedua saksi ini bersaksi, dan dalam surat yang ditulis oleh Isabel, akhirnya saudara, Nabot dilempari dengan batu sampai mati. Fitnah itu saudara mengakibatkan apa? Kematian. Ada pembunuhan. Yang ketiga, setelah Nabot mati, maka Ahab merampas atau berlaku curang memiliki kebun Nabot. Dan yang keempat, akibat ketamakan selalu ada pembalasan dari Tuhan. Jadi kita lihat ada kengerian terjadi 3 tahun setelah itu saudara. Ya, ada kematian dalam keluarga Ahab. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dosa ketamakan ini membuat orang melakukan hal-hal yang mengerikan. Kalau saudara membaca dalam Kolose pasal 3 ayat 5, maka di situ kita bisa melihat ketamakan itu disamakan dengan penyembahan berhala. Kenapa disamakan dengan penyembahan berhala? Karena mereka yang melakukan keserakahan atau ketamakan terlalu mementingkan atau akan lebih mementingkan hal-hal duniawi daripada Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang bagaimana kita menghindari dosa ketamakan ini? Apakah ada obatnya? Jawab saya, obatnya adalah taatilah kebenaran firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Yang pertama saudara, mulai sekarang firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jadi kalau saudara mau menghindari keserakahan, pikirkan perkara-perkara di atas. Salah satu cara memikirkannya adalah kita harus tahu bahwa hidup ini pasti akan berakhir. Semua orang pasti akan mati. Tetapi saudara, di ujung sana kita harus memiliki keyakinan untuk satu saat kita bertemu dengan kepala gereja kita yang agung, yaitu juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, perbaiki sikap hidup saudara, berlakulah benar, jangan berlaku curang. Amin. Haleluya. Hal kedua, Alkitab berkata apa? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10 bahkan lebih jauh dikatakan bahwa apa? Akibat mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi kalau orang menjadi hamba uang, Alkitab katakan apa?
mereka akan salah satunya adalah memfitnah seperti yang Isabel lakukan, memfitnah Nabot. Akar segala kejahatan karena cinta uang kita harus balik, yaitu apa? Mari lebih mengasihi Yesus, mari lebih mencintai Yesus di atas segala perkara. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, orang yang tamak adalah mereka yang tidak pernah belajar bersyukur. Oleh karena itu Alkitab berkata apa? Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, inilah obat untuk menghindari kita dari keserakahan atau ketamakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan pagi ini menjadi kekuatan kita untuk melangkah di hari-hari selanjutnya dalam hidup kita. Karena Allah itu setia. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mengasihi Yesus lebih dari apapun dan terus belajar mengucap syukur akan menghindari kita dari dosa ketamakan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami diajar Tuhan untuk selalu mengasihi Tuhan, untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, untuk mengucap syukur agar kami terhindar daripada dosa ketamakan. Terima kasih, kuatkan kami dalam perjalanan hidup kami di dunia ini untuk sampai pada langkah terakhir, di mana satu saat kami yakin kami dapat bertemu dengan Kepala Gereja Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berkati setiap yang menonton program ini, berkati renungan pagi ini, berkati usaha umat-Mu, pekerjaan umat-Mu, kekuatan, kesehatan Engkau limpahkan dalam diri umat-Mu, sehingga apapun yang mereka sentuh dengan tangan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengawali hari yang baru ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.